Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trisno Komalasari, masih di channel Perawat Academy. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pengobatan tradisional pada mata kuliah keperawatan komunitas 1. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi atau sering mendengar tentang pengobatan tradisional pada kehidupan teman-teman sehari-hari. Untuk pengobatan tradisional kita lihat untuk definisi, di sini pengobatan atau perawatan yang diselenggarakan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan yang lazim dikenal dengan mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun atau berguru melalui pendidikan atau pelatihan baik asli dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, dan diterapkan norma yang sesuai yang berlaku di masyarakat. Kemudian untuk kebijakan pengobatan tradisional, di sini meskipun pelayanan kesehatan modern telah semakin berkembang di Indonesia, khususnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional tetap tinggi. Menurut Susenas, tahun 2021 ditemukan sekitar 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri, kemudian 31,7% menggunakan obat tradisional, dan 9,8% menggunakan cara pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada kebijakan umum dan kebijakan khusus. Oke, kebijakan tersebut pada pengobatan tradisional itu sendiri diantaranya ada pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau keperawatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Kemudian pengobatan tradisional perlu dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan atau perawatan cara lain selain pengobatan keperawatan dan kedokteran yang dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Kemudian untuk kebijakan secara khusus, yaitu pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu Pasal 59. Pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan, dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada upaya kesehatan tradisional. Apa aja? Di sini upaya kesehatan pengobatan atau perawatan yang diselenggarakan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan yang lazim dikenal di Indonesia. Mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun atau berguru melalui pendidikan atau pelatihan baik asli dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, dan diterapkan norma sesuai yang berlaku di masyarakat. Itu adalah upaya kesehatan tradisional. Kemudian selanjutnya ada pengobatan tradisional Batra. Nah, teman-teman, untuk Batra di sini adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional yang keahliannya yang diperoleh secara turun-temurun, berguru, memegang atau mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, teman-teman, jadi seseorang yang mampu melakukan pengobatan tradisional disebut dengan Batra. Kemudian selanjutnya ada obat tradisional di sini, yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan harian galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dapat diterapkan sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya untuk pengobatan tradisional di Indonesia, di sini sejak tahun 1997 sudah tercatat banyak sekali. Ada 280.000 pengobatan tradisional Batra dan sekitar 30 jenis Batra di Indonesia ini. Kita lihat teman-teman. Di sini Batra dibedakan menjadi 4 kategori. Ada Batra asli Indonesia, Batra di luar negeri, Batra pendekatan agama, dan Batra supranatural. Kita lihat satu persatu untuk Batra asli Indonesia. Di sini ada Batra pijat urut. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan Batra pijat urut. Di sini teknik masas ya, dimasas boleh satu bagian atau seluruh tubuh. Kemudian ada Batra pijat tunanetra, artinya di sini batranya atau orang yang melakukan pengobatan tradisional tersebut adalah orang-orang yang mengalami tunanetra, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada Batra patah tulang. Di sini biasanya untuk penyembuhan patah tulang. Kemudian ada Batra sunat atau dukun sunat. Mungkin zaman sekarang untuk sunat itu sudah modern ya. Untuk sunat itu untuk sekarang udah menggunakan laser dan sebagainya. Kalau dulu itu Batra sunat itu menggunakan dukun sunat dengan menggunakan ada gunting tertentu atau pisau tertentu untuk melakukan sunatnya atau secara manual. Kemudian ada Batra tukang gigi. Nah, biasanya di sini Batra tukang gigi di sini yaitu untuk membuat gigi palsu gitu. Atau cabut gigi gitu ya. Kemudian ada Batra dukun bayi. Nah, teman-teman untuk Batra dukun bayi mungkin teman-teman udah dengar kalau orang Sunda ada namanya Maparaji gitu ya. Itu dukun bayi yang biasa menolong lahiran atau persalinan ya. Kemudian ada Batra bekam. Bekam di sini untuk saat ini juga sedang tren kembali di sini untuk Batra bekam di sini itu terapi komplementernya di dalam dunia keperawatan yang sedang tren di sini ada Batra bekam. Nah, kemudian ada Batra di luar Indonesia. Di sini diantaranya ada Batra pijat akupresur. Nah, akupresur teman-teman, ini mohon maaf salah ketik ya, akupresur maksudnya. Ya, ini akupresur itu hampir mirip dengan akupoin. Artinya nanti di sini ada suatu pijatan atau tekanan yang lembut terhadap titik-titik tertentu untuk penyembuhan pasien. Kemudian ada Batra pijat akupuntur atau akupuntur di sini biasanya menggunakan jarum ya, jarum dan ditusukkan kepada daerah-daerah tertentu. Kemudian ada Batra patah chiropraktor untuk patah tulang. Kemudian selanjutnya ada Batra pendekatan agama. Di sini untuk Batra pendekatan agama yaitu seseorang yang melakukan pengobatan tradisional atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan ajaran agama tertentu di Indonesia. Misalkan untuk agama Islam misalkan dengan ruqyah misalkan seperti itu. Dan ada cara-cara yang lain pada ajaran agama-agama yang lain juga yang mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya. Kemudian selanjutnya ada Batra supranatural. Di sini Batra supranatural yaitu seseorang yang melakukan pengobatan atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi. Nah, untuk tenaga dalam dan meditasi ini sama dengan olah pernapasan ya atau meditasi. Yoga meditasi mungkin teman-teman sudah dengar. Kemudian indera keenam atau puas kita. Kalau indera keenam mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau ilmu kebatinan.
Antara lain ada tenaga dalam prana, batra paranormal, reiki master ini dari Tibet Jepang ya, qigong ini dari Cina, dan batra kebatinan atau jampi-jampi. Batra tenaga dalam prana ini juga lagi tren juga, yaitu contohnya ada Satria Nusantara, Kalimasada, Merpati Putih, Nampon Trirasa, Sinar Putih, Prana Sakti, Oriba, dan Meditasi Prana. Kemudian selanjutnya ada batra yang di luar Indonesia, terutama di beberapa negara ASEAN, yaitu dibedakan ada batra ramuan atau batra herbal dan batra keterampilan. Jadi ada dua yang di luar Indonesia. Di antaranya di negara ASEAN tersebut ada batra herbal dan batra keterampilan. Nah, untuk pelaksanaan pembinaan batra oleh Depkes RI juga diutamakan pada pengobatan tradisional dengan ramuan herbal dan pengobatan tradisional dengan keterampilan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada batra ramuan ini dibedakan menjadi dua macam. Di antaranya ada batra asli Indonesia. Contohnya batra ramuan Indonesia ada batra gurah. Ini untuk contohnya untuk gurah itu untuk membersihkan di daerah tenggorokan atau lendir-lendir di daerah tenggorokan. Kemudian ada batra tabib di sini bisa contohnya untuk menggunakan ramuan-ramuan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Dan batra ular kobra ini yang saya tahu untuk ular kobra biasanya yang digunakan adalah cairan, kalau bahasa Sundanya perah, perah itu kayak racunnya gitu yang digunakan untuk, tapi yang sudah dinetralisir ya teman-teman, untuk ular kobra tersebut bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Kemudian ada batra untuk penyakit kulit dan impotensi. Kemudian selanjutnya batra di luar Indonesia, di sini ada batra homeopati atau tabib pengobatan mata sinse umum. Ini dari Cina. Dan batra khususnya contohnya hemoroid, untuk narkoba dan kanker. Kemudian pengobatan tradisional di Indonesia di sini memiliki kecenderungan atau tren isunya pada saat ini yaitu pengobatan sendiri dengan berbagai jenis pengobatan tradisional ini cukup meningkat. Arus masuk obat tradisional dari luar negeri juga meningkat dengan dari media online dan sebagainya. Kemudian minat mendirikan sarana kesehatan tradisional dalam dan luar negeri juga meningkat. Contohnya buka praktik kesehatan tradisional dan komplementer terapi. Kemudian pergeseran pola penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Ya. Dari penyakit infeksi bisa menjadi penyakit degeneratif. Kemudian minat tenaga medis juga mempelajari dan menggunakan metode pengobatan tradisional meningkat. Contohnya banyak tenaga medis yang ikut melakukan pelatihan untuk melatih skillnya atau menambah skillnya di dalam dunia pengobatan tradisional dan terapi komplementer. Kemudian minat tenaga medis juga mempelajari dengan menggunakan metode kedokteran atau komplementer atau perawatan komplementer sebagai alternatif pengobatannya. Ini juga semakin meningkat. Kemudian minat melakukan penelitian pengobatan tradisional juga semakin meningkat. Kemudian selanjutnya ada minat orang asing terhadap metode pengobatan tradisional di Indonesia juga semakin meningkat. Jadi tidak hanya kita aja, jadi orang-orang dari luar negeri juga untuk mempelajari pengobatan tradisional di Indonesia itu meningkat ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini ada pola pembinaan pengobatan tradisional. Kita lihat bagaimana pola pembinaannya. Yang pertama ada pola toleransi, yaitu pembinaan untuk semua jenis batra yang diakui keberadaannya di masyarakat. Artinya keberadaannya sudah terdaftar ya. Kemudian relatif aman juga, ini sudah dalam pengawasan. Tetapi belum teruji manfaatnya. Pembinaan diarahkan pada limitasi efek samping
apakah efek sampingnya baik, buruk, atau sedikit atau banyak gitu ya. Untuk pola integrasi di sini pembinaan untuk baterai yang secara rasional terbukti aman, bermanfaat, mempunyai kesesuaian dengan hakikat ilmu kedokteran atau keperawatan dapat diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan modern. Jadi, teman-teman, untuk pengobatan tradisional ini bisa diintegrasikan atau digabungkan antara terapi medis dengan terapi tradisional. Nah, dengan ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Kemudian pola tersendiri yaitu pembinaan untuk baterai yang secara rasional terbukti aman atau bermanfaat dapat dipertanggungjawabkan tetapi memiliki kaidah tersendiri yang tidak dapat diintegrasikan dengan pelayanan kedokteran modern dan dapat berkembang sendiri. Pembinaan dilakukan dengan pola tersendiri juga. Nah, di sini juga ada suatu baterai atau pengobatan tradisional yang tidak bisa digabungkan, jadi harus terpisah gitu ya cara pengerjaannya. Nanti kalau yang bisa digabungkan itu biasanya penggunaan konsumsi obat herbal atau terapi herbal dengan terapi medis, mungkin itu ada yang bisa digabungkan. Tapi ada pola yang tersendiri, artinya ini tidak bisa digabungkan, harus diselesaikan satu-satu atau terpisah waktunya, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada pola pembinaannya. Teman-teman bisa lihat untuk pengobatan tradisional. Di sini ada pola toleransinya. Di sini toleransinya harus diakui keberadaannya, kemudian atau belum atau tidak rasional. Kita lihat lintas efek sampingnya. Kemudian pola integrasi di sini ada rasional, aman, bermanfaat, sesuai dengan ilmu kedokteran atau keperawatan. Di sini terintegrasi dalam pelayanan kesehatan secara formal atau konvensional. Nah, kemudian untuk pola tersendiri di sini rasional, aman, manfaat, dapat dipertanggungjawabkan, ada kaidah tersendiri. Ini juga berkembang tersendiri. Nah, teman-teman berarti kalau untuk pengobatan tradisional ini yang cukup atau aman atau kita bisa gunakan kalau kita sebagai tenaga kesehatan mulai dari yang terintegrasi ya, yang sesuai dengan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan. Untuk tahapan pembinaan untuk pengobatan tradisional itu sendiri ada 3 tahapan pembinaan, yaitu tahap informatif, yaitu berupa inventarisasi semua jenis baterai wajib daftar atau standar keluaran, limitasi dari efek sampingnya. Kemudian yang kedua tahap formatif, berupa seleksi atas dasar manfaatnya, kemudian memiliki izin, standar keluaran, dan standar prosesnya. Kemudian yang ketiga, tahap normatif, yaitu berupa seleksi atas dasar bukti ilmiahnya, tercantum dapat diberikan ada izinnya, ada standar keluarannya, standar proses, dan standar masukan. Nah, teman-teman untuk pengobatan Indonesia berarti pada tahap 3 yang normatif yang sudah lengkap ini ya untuk pembinaannya. Nah, ini untuk contohnya teman-teman kita bisa lihat bagannya tahap pembinaan pengobatan tradisional dari informatif sampai terintegrasi. Ini ada ramuan dan keterampilan, agama, supranatural dan kebatinan. Ini ada 4 cabang. Ini harus wajib daftar, standarnya itu ada standar keluar, ada pengetahuan efek sampingnya, komplikasi, dan kematian contohnya. Kemudian dari pembinaan formatifnya, apakah sudah teruji aman, manfaat, rasional, dan transferable. Nah, kemudian ini sudah memiliki izin,
dari standar proses tindakan sesuai dengan standar keluaran, efek sampingnya, komplikasinya gitu ya. Kemudian untuk yang normatif dibuktikan secara ilmiah dan standar bakunya seperti apa. Sama tadi untuk izinnya juga untuk ada ditambahkan dengan standar masukan dan standar proses. Ya, ada tindakan sesuai standar keluaran, efek samping, komplikasi dan sebagainya. Dan yang terakhir yang terintegrasi tersendiri. Ya. Nah, di sini untuk pilar pembinaan pengobatan tradisional ada regulasi, ada suatu organisasi pengobatan tradisional, dan sentra P3T, pembinaan pengobatan tradisional. Nah, kita lihat teman-teman, untuk regulasi pengobatan tradisional itu sendiri dikeluarkan oleh keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1076, Menteri Kesehatan SK 7/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional yang mengatur antara lain setiap batra yang memberikan pelayanan pengobatan harus terdaftar atau berizin. Kemudian yang kedua, batra asing harus memiliki rekomendasi dari Depkes dan hanya bekerja sebagai konsultan. Kemudian pembinaan dan pengawasan. Nah, untuk regulasi pengobatan tradisional ini ada berbagai peraturan yang telah ada, kemudian disesuaikan dengan berbagai perkembangan saat ini dan ada RPP Batra. Nah, teman-teman di sini ada asosiasi atau wadah untuk pengobatan tradisional. Di sini ada semakin maraknya perkembangan Batra baik di Indonesia maupun di luar negeri, ini menuntut perlu dilakukannya pembinaan secara profesional. Pembinaannya dilakukan dengan mengikutsertakan peran aktif asosiasi atau organisasi profesi Batra yang bersangkutan. Batra yang sejenis membentuk asosiasi atau organisasi profesi Batra. Contohnya Batra pengobatan tradisional. Jika teman-teman mau melakukan pembinaan, itu dilakukan dengan mengikutsertakan peran aktif asosiasinya, baik itu di pengobatan tradisional dalam Batra apa gitu ya. Kemudian selanjutnya ini syarat-syarat untuk menjadi asosiasi atau organisasi profesi. Syaratnya apa aja di sini? Di antaranya harus memiliki akte notaris pendirian asosiasi organisasi yang memiliki badan hukum. Itu dikeluarkan oleh notaris dan Menkumham biasanya. Kemudian susunan kepengurusan dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, penasehat, pelaksana, staf dan sebagainya. Kemudian ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk anggaran dasar di sini dari harga jenis-jenis pelayanan atau pengobatan dan pengeluaran untuk anggaran rumah tangga pada program pengobatan tradisional tersebut. Kemudian ada alamat kantor dan daftar nama dan alamat anggotanya siapa saja. Mungkin alamat kantor tercantum ya. Nah, kantornya di mana, alamatnya di mana, alamat lengkap supaya mudah dijangkau oleh masyarakat yang mau melakukan pengobatan tradisional. Kemudian ada program jangka pendek dan jangka panjang di sini untuk pengobatan tradisional jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya apa. Kemudian teman-teman di sini untuk standar pendidikan di sini harus mengikuti pelatihan pendidikan atau pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian gitu ya. Kemudian standar pelayanannya harus tadi step-stepnya yang sudah melalui pembinaan gitu ya. Kemudian kode etik profesi diterapkan pada proses pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jika asosiasi belum memiliki standar pelayanan dan pendidikan, maka standar tersebut harus ditetapkan sebagai prioritas utama program kerja di dalam asosiasi tersebut.
Teman-teman, untuk peran asosiasi atau organisasi profesi, contohnya di pengobatan tradisional, diantaranya yaitu asosiasi akan membina anggota dari profesi pengobatan tradisional. Kemudian asosiasi akan menjaga citra profesi sebagai pengobatan tradisional. Kemudian asosiasi juga menjaga mutu pelayanan dari pengobatan tradisional. Kemudian asosiasi juga memberikan surat rekomendasi pendaftaran atau izin bagi anggota yang akan buka praktek sebagai pengobat tradisional. Kemudian selanjutnya asosiasi memberikan sanksi pada anggota yang melanggar terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia terhadap pengobat tradisional. Yang keenam, asosiasi meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi anggotanya sebagai pengobat tradisional. Kemudian penilaian atau penapisan batra asing profesi yang akan masuk ke Indonesia. Artinya ini skill-nya lebih ditingkatkan oleh orang Indonesia daripada orang luar negeri gitu ya. Kemudian selanjutnya asosiasi diminta melakukan pembinaan anggota dengan tujuan. Apa aja tujuannya? Di sini anggotanya dibina dengan asosiasi dengan tujuan memberikan penilaian bagi batra yang ingin mendapatkan STPT, SIPT atau untuk standar praktik pengobatan tradisional. Kemudian memberikan pengawasan pelayanan sesuai standar pelayanan pengobatan tradisional, memberikan pendidikan sesuai standar pendidikan pengobatan tradisional, memberikan rekomendasi bagi batra asing yang akan menjadi konsultan di dalam negeri dalam rangka alih teknologi. Nah, teman-teman, di sini ada sentra P3T. Apa itu P3T? Yaitu sentra pengembangan penerapan pengobatan tradisional. Namanya sentra P3T. Pengembangan penerapan pengobatan tradisional. Yaitu suatu wadah untuk pengkajian, penelitian atau pengujian, pendidikan dan pelatihan, yaitu pelayanan pengobatan tradisional sebelum pengobatan tersebut diterapkan secara luas di masyarakat. Nah, berarti teman-teman sebelum pengobatan tersebut diterapkan di masyarakat harus melalui dulu P3T ke pusat pengembangan penerapan pengobatan tradisional, harus dikaji dulu, diteliti dulu, melakukan pengujian dulu, pendidikan dan pelatihan dulu, baru bisa diterapkan di masyarakat. Nah, atau diintegrasikan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan. Ini menurut SK Menteri Kesehatan RI nomor 0584 Menteri Kesehatan SK 6 1995. Sentra P3T juga mencakup cara atau metode. Nah, kemudian seperti apa cara dan metode yang akan diterapkan terhadap masyarakat? Kemudian tenaga pengobatannya siapa saja? Kemudian obat yang digunakannya seperti apa? Apakah ramuan dari hewan, nabati, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, atau mineral? Kemudian sarana pengobatan tradisionalnya, itu sarananya seperti apa? Nah, untuk sentra P3T ini merupakan suatu wadah fungsional yang menerapkan prinsip pendayagunaan sumber daya yang ada menuju terwujudnya penyelarasan pengobatan tradisional dan modern. Nah, apa sih tujuannya sentra P3T ini? Yaitu untuk mengembangkan dan penapisan atau pengkajian penelitian pengujian pengobatan tradisional dalam rangka menyusun rekomendasi pemanfaatan pengobatan tradisional, metode pengobat, obat, dan sarana yang digunakan oleh pengobat tradisional. Kemudian pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan tentang pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selain aman juga harus bermanfaat ya, ada khasiatnya.
Kemudian pengembangan dan penyelenggaraan sistem jaringan informasi dan dokumentasi pengobatan tradisional. Untuk pengorganisasian sentra P3T di sini bukan suatu wadah struktural melainkan fungsional yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan provinsi masing-masing. Untuk organisasi sentra P3T tersebut terdiri atas pengurus sentra, wakil, unit teknis. Pengurus sentra P3T di sini terdiri atas seorang ketua, ada seorang wakil ketua, bendahara, dan anggota bidang penelitian dan pengujian, bidang pendidikan dan pelatihan, serta bidang pelayanan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan menjadi tanggung jawab sentra P3T. Di dalam bentuk suatu kelompok tenaga fungsional. Kelompok tenaga fungsional juga dapat berasal dari lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan, organisasi profesi kesehatan, pakar pengobatan tradisional LSM, dan swasta, termasuk dunia usaha, untuk lebih mengembangkan kegiatan dapat dibentuk unit teknis dari P3T tersebut. Nah, teman-teman, untuk kelompok tenaga fungsional itu dari lembaga pendidikan, misalnya keperawatan, kedokteran, farmasi. Kemudian untuk lembaga penelitian juga bisa dari lembaga-lembaga pendidikan, institusi ya, pendidikan. Kemudian lembaga pelayanan contoh dari rumah sakit, klinik, dan puskesmas misalkan. Kemudian organisasi profesi kesehatan misalnya Persatuan Perawat Indonesia, Persatuan Bidan Indonesia, Persatuan Dokter Indonesia, Persatuan Farmasi Indonesia, dan sebagainya. Kemudian ada pakar pengobatan tradisional juga. Nah, selanjutnya ada pengembangan SDM Batra. SDM itu setiap batra atau orang ahli dalam pengobatan tradisional diharapkan mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan atau pelatihan dilaksanakan oleh Depkes atau Dinkes setempat atau oleh asosiasi yang bersangkutan. Biasanya yang mengeluarkan adalah asosiasi yang bersangkutan. Kemudian sentra P3T atau instansi lain yang berwenang diharapkan dapat mengembangkan model atau bentuk diktat sebelum disebarluaskan. Nah, untuk tabel perbandingan pengobatan tradisional dengan obat umum atau modern di sini, untuk tradisional ini sudah berkembang ribuan tahun, sedangkan untuk modern baru ditemukan atau baru dikembangkan. Untuk kelas ini biasa kalau zaman dulu kaisaran atau masyarakat, di sini dikembalikan untuk bisnis. Kemudian uji coba ke manusia, untuk pengobatan tradisional uji coba ke manusia, kalau modern uji coba kepada hewan. Kemudian untuk bahan tradisional ini bahan alami dari alam, sedangkan untuk di masa modern bahan sintetis buatan atau kimiawi. Kemudian pengobatan tradisional di sini mengatasi secara integral. Kalau modern ini mengatasi secara parsial. Kemudian pada pengobatan tradisional efek sampingnya lebih sedikit atau tidak ada, sedangkan untuk pengobatan modern efek sampingnya lebih banyak. Nah, kemudian untuk tanaman obat keluarga di sini perlu diperhatikan dalam persiapan pembuatan penggunaan ramuan dari tanaman obat keluarga. Contohnya ada bahan ramuan. Bahan ramuan yang digunakan contohnya masih segar atau baru memetik gitu ya. Atau yang kering namanya apa ya? Kemudian bahan-bahan yang tidak dijemur atau ini dan tidak dimakan oleh serangga atau tidak rusak ya. Atau tidak busuk juga. Ini bahan-bahan untuk ramuan. Kemudian air yang bersih digunakan untuk mencuci atau membuat ramuan, contohnya air hangat atau mendidih yang digunakan untuk menyeduh. Nah, kemudian ada peralatannya di sini untuk perebusan tanaman obat bisa menggunakan periuk,
panci, aluminium, tembaga tidak boleh digunakan. Untuk panci yang terbuat dari timah, aluminium, dan tembaga tidak boleh digunakan karena dapat meracuni tanaman obat sehingga dapat mengurangi khasiatnya. Berarti lebih bagus di sini dari tanah liat ya atau periuk. Kemudian peramuan. Sebelum meramu itu diharapkan untuk cuci tangan terlebih dahulu supaya bersih. Kemudian disiapkan bahan baku yang telah dipilih selanjutnya untuk meletakkan di tempat yang bersih. Selanjutnya teman-teman di sini ada cara pembuatannya. Di sini rebus tanaman obat harus di atas api kecil hingga airnya mendidih separuh, artinya 2 gelas air direbus hingga mendapatkan 1 gelas. Alat yang digunakan juga harus bersih. Kemudian ukuran takarannya di sini gelas bisa menggunakan gelas ukur, cangkir, sendok makan, sendok teh, atau genggam, jari tangan, ibu jari, helai, dan lain-lain. Kemudian untuk penggunaannya, pengobatan tradisional bermanfaat untuk gangguan sakit atau keluhan ringan yang darurat sebelum pergi ke puskesmas. Jika dalam 4 hari tidak sembuh, segera pergi puskesmas atau dokter setempat. Kemudian aturan pakainya di sini untuk obat tradisional sebaiknya diminum saat masih segar. Jika sudah lebih dari 12 jam, maka jangan diminum karena khawatirkan sudah basi atau obat tradisional tersebut masih dalam kondisi baik atau tersimpan. Sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu sebelum diminum. Nah, teman-teman, untuk daftar pustaka pada obat tradisional, di sini saya menggunakan buku obat tradisional dari Abdul Latif, terbitan tahun 2012, penerbit buku kedokteran EGC. Terima kasih, salam sehat.